Kisah berikut bisa menjadi penyemangat kita dalam menghadapi kesulitan hidup. Seperti menghidap polio sejak 1 tahun tidak membuat kakek Siswandi menyerah pada hidup. Di usia senjanya yang masih bekerja sebagai tukang reparasi keliling di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan juga mengabdikan diri menjadi seorang marbot masjid. 4 menit, Pak. Sejak pagi menyapa, setiap harinya Siswandi, kakek kelahiran Surabaya 67 tahun yang lalu ini, sudah mengayuh sepeda di perumahan padat penduduk di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Sesekali ia setengah berteriak seakan memanggil warga untuk menggunakan jasa servis elektronik yang ia jajakan. Servis radio, dipasangin. Hampir seluruh hidupnya ia habiskan sebagai seorang penjual jasa servis elektronik keliling. Sekilas tidak ada yang berbeda ketika kakek tengah mengayuh sepeda tua miliknya. Namun saat berjalan barulah terlihat bahwa salah satu kakinya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kakek yang akrab disapa kakek Iwan oleh sanak kerabatnya ini divonis mengidap polio sejak usia 1 tahun. Beberapa pelanggan menggunakan jasa servisnya karena kemampuan kakek. Namun sebagian lain dilandasi oleh rasa iba. Bagus Pak, bagus banget servisnya. Kalau harganya tergantung, nggak ada dipatokkan berapa kita ngasih dia terima gitu. Beberapa tahun yang lalu kakek masih berkeliling ke perumahan yang cukup jauh dari tempatnya tinggal. Namun usia yang semakin menua ditambah kondisi fisik yang semakin mudah lelah membuat kakek kini lebih memilih menjajakan jasa servis keliling di sekitar tempat tinggalnya saja. Penyakit polio yang ia derita bermula ketika kakek Iwan tengah mengalami demam. Kemudian ia mendapat penanganan yang tidak tepat. Sakit panas, tapi sama orang tua dibawa ke rumah sakit disuntik. Nah itu makanya terus akhirnya lemes ini. Siswandi sempat beberapa kali mendapat pengobatan baik medis maupun alternatif untuk memulihkan kondisinya. Namun takdir berkata lain. Bila sakit, kakek harus pintar-pintar merawat dirinya sendiri. Kakek memang telah lama tinggal seorang diri di tempat ini. Setelah memutuskan berpisah dengan sang istri 10 tahun yang lalu dan kedua anaknya telah memiliki keluarga masing-masing, praktis ia tidak memiliki siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau lagi setengah-setengah ngantuk gitu, nyervis kita salah megang. Jadi setrum yang saya pegang buat diikat. Hari beranjak siang, kakek pun bergegas menuju masjid yang tidak jauh dari tempatnya tinggal. Sudah 3 tahun terakhir, pengurus masjid di tempat ini meminta kakek Iwan membantu mengurus masjid setiap menjelang waktu sholat. Sebagai upahnya, kakek mendapat uang beberapa ratus ribu rupiah untuk sekedar membantunya bertahan hidup di ibu kota. Bila tengah mendapat rezeki, kakek Siswandi tidak mengambil semua untuk dirinya sendiri. Iya, kalau punya uang gitu lebih gitu, kasih, ada anak yatim kita kasih gitu sebagian. Hidup dalam keterbatasan membuat kakek Iwan tidak pernah bersungut-sungut dalam menjalani hidup. Doa kakek sederhana, semoga dirinya selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap dapat bekerja, mengais rezeki di hari tuanya. Rian Fernando, Iwagung Yujarto, Jakarta.